Selamat pagi siswa kelas 2. Bertemu kita dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah pertemukan kami bersama pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat memuliakan namamu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke sayang, kelas 2. Kemarin kita belajar tentang Nuh. Ya. Nuh adalah orang yang sangat patuh kepada Allah. Jadi ketika ada bencana, Nuh dan keluarganya diselamatkan dengan kapalnya, ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Abraham, kisah Abraham. Abraham, kalau orang Muslim mengatakan itu Ibrahim, kalau kita orang Kristen adalah Katolik menyatakan Abraham, ya. Abraham itu adalah orang yang sangat patuh kepada Allah, patuh pada Tuhan, sangat-sangat patuh. Jadi Tuhan sudah berbisik, artinya apa? Abraham itu sudah tahu bahwa Tuhan sayang sama dia. Jadi apapun kata Tuhan dia patuh gitu. Jadi supaya kamu disayang sama Tuhan, kamu harus patuh pada Tuhan. Patuh pada Tuhan artinya kamu patuh pada orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini, ya. Nah, demikianlah Abraham, ya. Abraham waktu itu sudah tua, sudah umur 75 tahun. Istrinya itu Sarah. Jadi Tuhan bilang, kamu pindahlah tinggalkan kampung kamu ini, kamu pindah ke Kanaan, ya. Dari kota Ur, mereka berangkat ke Kanaan. Dia tidak tahu ada apa di Kanaan, ada bagaimana keadaan Kanaan, tapi dia tidak pikir, yang pikir karena Tuhan suruh makanya harus pergi, gitu, ya. Jadi Abraham dengan Sarah ini umurnya sudah tua, tapi Tuhan bilang, dikirimkan malaikat bahwa kamu akan memiliki seorang anak laki-laki, ya. Jadi mereka tidak percaya, tapi ya namanya dia percaya pada Tuhan, ya terserah kepadamu lah kalau misalnya aku mendapatkan anak laki-laki. Nah, akhirnya Abraham dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Ya, Ishak namanya tuh, ya, sudah tua punya anak, diberi anak laki-laki. Satu-satunya harta yang paling berharga adalah anaknya bagi Abraham. Karena Abraham ini sangat percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi itu adalah Tuhan yang akan mendampinginya, Tuhan akan selalu bersama dia. Akhirnya pada satu hari Tuhan ini menguji Abraham. Katanya gini, Abraham, kamu harus kurbankan anakmu untuk persembahkan kepada kami. Dikurbankan artinya disembelih, ya. Jadi kalau berkurban kepada Allah itu menyembelih, harus ada pengorbanannya, yaitu anaknya itu harus dikurbankan untuk disembelih, gitu, ya. Ketika itu Abraham sebenarnya berat hati, anak satu-satunya setelah tua baru dapat. Nah, sekarang disuruh persembahkan kepada Allah, yaitu dengan disembelihnya. Nah, jadi si Abraham bersama si Ishak anaknya, ya, pergi ke Gunung Muria, ya, jalan ke Gunung Muria. Jadi Ishak ini tahu, dia tanya sama bapaknya, Pak, kalau kita berkurban biasa kan pakai domba, mana dombanya Pak, katanya. Ya diam aja lah kamu. Abraham tidak bilang kamu yang akan disembelih, kamu yang akan dikurbankan, tidak begitu. Tapi dibilangnya diam aja, kita nanti setelah sampai gunung sana, bukit sana, nanti Allah, malaikat akan mengirimkan dombanya, katanya. Sudah sampai ke atas, sudah sampai gunung itu, jadi Abraham akan mengeluarkan pisaunya, akan menyembelih si Ishak ini. Dibisikkanlah di telinganya, jangan kamu sembelih itu anakmu tuh, itu ada
kambing tuh kiranya ada dombanya tuh tersesat, gitu bunyinya, tersangkut di satu batang pohon kecil. Dia bilang, ya itu dombanya yang akan kita sembelih. Akhirnya domba itulah menjadi kurban bakaran di sana di Gunung Muria itu. Jadi inilah suatu pertanda bagi kita bahwa kalau kita mencintai, kita sayang, kita ingin mengorbankan sesuatu untuk persembahan, harus yang harta yang paling kita sukai. Misalnya kita akan memberikan baju-baju yang terbagus, kita korbankan, ya, kita berikan, kita persembahkan gitu. Jadi dengan hati yang ikhlas. Kalau hati kita ikhlas, Tuhan akan memberikan, akan menerima persembahan kita itu, ya. Jadi itulah karena Allah sudah berjanji kepada Abraham akan menjadi bapak para bangsa. Makanya Abraham percaya betul, yakin betul bahwa Tuhan akan selalu mendampinginya, ya. Itulah. Jadi akhirnya nanti si Abraham ini menjadi bapak para bangsa ini. Nanti kita belajar lama-lama bahwa Abraham menjadi bapak para bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa Indonesia, bangsa semua orang mengakui bahwa Abraham adalah bapak bangsa, seluruh bangsa, ya. Nanti Abraham mempunyai anak Ishak, nanti ya punya anak Ishak yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, akan disembelih tadi tidak jadi. Nanti Ishak itu mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak dari keturunannya inilah nanti menjadi bangsa Israel, ya. Sampailah di sini bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi lebih daripada kita. Tidak terduga-duga Tuhan akan mengabulkan. Maka kita kalau memberikan persembahan dengan hati yang ikhlas, karena kalau hati kita ikhlas, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita mau. Oke, ini pelajaran tentang kisah Abraham. Abraham adalah bapak para bangsa, ya. Jadi Abraham bapak para bangsa, dia percaya kepada Tuhan, apapun yang diminta Tuhan dia kasih, dan Tuhan akan memberikan berkat karena dia tahu bahwa dia adalah akan menjadi bapak para bangsa. Oke. Ini kesimpulannya bahwa kita harus bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus taat kepada Allah seperti Abraham, yaitu kita taat kepada orang tua kita, ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Kita harus rajin belajar, tidak boleh nakal. Tugas yang diberikan oleh guru kita kerjakan sendiri, jangan menunggu orang tua harus mendampingi kita. Kita makin lama makin besar kita harus belajar mandiri. Itu namanya kita mau jadi pintar, ya, tidak boleh manja, ya. Oke. Tugas hari ini adalah cobalah tulis 1 bukti Abraham taat kepada Allah. Apa buktinya bahwa Abraham tuh taat kepada Allah? Yang kedua, tulis harta yang paling berharga bagi Abraham itu apa? Tadi sudah saya bilang bahwa Abraham mempunyai harta yang paling berharga, yaitu dengarkan video sampai habis, ya. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendampingi kami dalam belajar tentang Abraham. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat mencontoh kebaikan Abraham yang selalu setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.